Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur karena hari yang baru ini telah diciptakan Tuhan, sehingga kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Mari kami undang jemaat untuk berdiri, kita akan mengambil waktu teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga akhir. Amin. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena keperkasaan dan kebesarannya yang dahsyat. Suci, suci, suci. PPR nomor 1. Kita pujikan ketiga baitnya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Suci, 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 semua sembahlah, pujilah namanya, hai makhluk sekalian. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang kekal selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, genap makhluk di langit, laut bumi puji Dia. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Saat ini kita sering diperhadapkan dengan keadaan ataupun situasi yang tidak menentu, sehingga kadang membuat kita melupakan akan janji dan kasih penyertaan Tuhan. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama memujikan pujian Bapakku Memelihara, PPR nomor 73 sekat biru, di mana melalui pujian ini mengingatkan bahwa Bapa kita di surga, Dia senantiasa menjaga, menolong, dan melindungi kita. Mari kita pujikan pujian ini. Setiap saat bahaya maut akan tenang dan langit pun cerah. Aku berharap pada Tuhanku,
dalam laut mendru, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku, bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dijaganya. Sudah tentu termasukku yang menjagaku Bapa di surga. Aku berharap pada Tuhanku, di lembah atau dalam laut mendru, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Tuhanku kuat hatiku tenang. Aku berharap pada Tuhanku, di lembah atau dalam laut mendru, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita akan masuk dalam doa. Kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan biarlah hati kami boleh senantiasa memuliakan akan namamu untuk selama-lamanya. Karena kasih penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami. Peliharalah hidup kami ya Tuhan. Tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan-Mu, supaya hidup kami boleh senantiasa berada dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dosa-dosa keluarga kami, juga dosa-dosa pemimpin-pemimpin negeri ini. Sebab Engkau Tuhan yang baik dan Tuhan yang suka mengampuni. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Sekarang dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, yang terambil di dalam kitab Mazmur nomor 86 ayat yang ke-5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Sekarang jemaat kami undang untuk berdiri. Tiba saatnya bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya sepanjang abad di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Hendaknya yang percaya mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Lee Kian Giong. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu, karena anugerah-Mu kami bisa mengikuti ibadah saat ini. Bapa yang di surga, kami berdoa khususnya untuk negara kami, untuk Presiden kami Bapak Jokowi. Kiranya Engkau pun boleh memelihara baik kesehatannya. Tuhan beri hikmat agar supaya Bapak Presiden Jokowi bisa memimpin negara ini. Tuhan yang di surga, kami juga berdoa untuk seluruh aparat keamanan yang bertugas. Kiranya Engkau pun boleh menyertai, memberikan kekuatan dan kesabaran bagi mereka selama menjalankan tugas mereka demi keamanan negara kita. Bapa, kami juga berdoa untuk gugus tugas COVID-19, kiranya mereka pun boleh bekerja dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para dokter, untuk tim medis, perawat yang saat ini sangat sibuk untuk menangani pasien COVID-19. Tuhan jaga mereka, Tuhan beri hikmat kepada mereka, agar supaya mereka dengan tulus, dengan kesetiaannya, dengan sumpahnya, mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh jemaat yang ada. Kiranya Engkau pun boleh mengasihani kami semua. Tuhan boleh memelihara kami. Bapa, kami tahu bahwa jemaat kami mempunyai berbagai macam masalah, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah pendidikan untuk anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Mereka pun juga mempunyai masalah di dalam keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pun dengan kasih-Mu boleh memelihara mereka satu persatu. Jika mereka ada yang sakit, Tuhan tolong. Kiranya Engkau pun boleh menyembuhkannya. Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan majelis yang melayani Engkau. Kiranya Engkau pun boleh memakai kami, kiranya Engkau pun boleh memberkati daripada pelayanan kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti setiap diri kita pernah mengalami apa yang dinamakan tawar hati. Apalagi di dalam menghadapi situasi kehidupan kita saat-saat ini, ketika kita diperhadapkan dalam percobaan ataupun segala permasalahan hidup. Namun itu semua jangan membuat iman kita juga melemah. Seperti dikatakan di dalam Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu penginjil Kristina, dengan tema tidak tawar hati. Biarkanlah pujian sandar Tuhan sepanjang hidup boleh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Katakan, ku bersandar Tuhanku dalam kesukaranku. Ku bersandar Tuhanku dalam kesukaranku, meski kecil imanku, ku bersandar padanya. Sandar Dia sepanjang hidup, tak pernah ku kecewa. Meski jalan penuh bahaya, ku bersandar padanya. Jalan
padanya, sandar dia sepanjang hidup. Tak pernah ku kecewa, meski jalan penuh bahaya, ku bersandar padanya. Tuhan pegang tanganku dalam tiap langkahku, kelak ku tentu ke surga, ku bersandar padanya, sandar dia sepanjang hidup. Tak pernah ku kecewa, meski jalan penuh bahaya, ku bersandar padanya. Waktu selanjutnya kami berikan kepada hamba-Nya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur kalau hari ini kami boleh bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari menolong kami sekalian supaya punya hati yang terbuka untuk mendengar firman. Demikian juga tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan, pakailah untuk bisa menjadi saluran berkat bagi kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat sekalian, menjaga kesehatan tubuh di zaman dan di dalam kondisi seperti sekarang ini terasa sangatlah penting. Saya dulunya sangat malas minum vitamin ya, apalagi papa mama saya. Tapi sekarang mau nggak mau kita harus minum. Kenapa? Karena demi kesehatan. Tapi kalau olahraga saya masih agak malas ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang COVID-19 sampai hari ini masih belum mereda, dan saya sendiri secara pribadi masih terus kadang-kadang merasa gelisah dengan kondisi ini. Resiko bagi orang-orang lanjut usia katanya. Tetapi toh sekarang kita melihat begitu banyak anak muda juga yang terserang dan akibatnya pun sama fatalnya. Virus itu katanya juga terus bermutasi, dan realitanya adalah tubuh kita ini ternyata bukannya makin kuat, tetapi kondisinya tubuh manusia itu makin merosot dari hari ke sehari. Maka tidak heran kalau hari-hari ini vaksin itulah yang sangat dinanti-nantikan. Dalam ketakutan semacam ini, kegelisahan semacam ini, saya rasa nggak cuma saya yang merasakannya, Bapak Ibu Saudara juga mungkin merasakan hal yang sama. Kadang-kadang kita berpikir kondisi ini begitu sulit, seolah-olah tidak ada harapan lagi bagaimana manusia dan bangsa kita ini menghadapi COVID-19. Rasa tidak punya harapan lagi. Keputusasaan dan ketakutan semacam inilah yang disebut sebagai tawar hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa melewati masa ini dengan tidak tawar hati. Tawar hati di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan di dalam beberapa kata. Di antaranya kecut hati, lelah, jemu, gentar, hati yang penuh ketakutan, cemas, tidak ada harapan, putus asa, kecewa, hilang keberanian, patah semangat, dan patah hati. Kata tawar hati ini dipakai di dalam firman Tuhan juga untuk menolong kita di dalam hari-hari ini, bagaimana kita bisa menghadapinya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat orang yang kelihatannya selalu tersenyum, termasuk di dalamnya komedian? Mereka pun ada yang mengalami
putus asa, bahkan di antara mereka ada yang terjerumus di dalam narkoba misalnya. Ada orang-orang yang kaya raya yang kita pikir mereka tidak ada masalah dengan ekonomi mereka, itu pun mengalaminya. Orang yang populer, banyak yang memuja, orang yang secara fisik cantik atau tampan, bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun ternyata pernah mengalami hal yang sulit, pernah mengalami masa yang sulit, mengalami putus asa, hilang harapan, kecewa, dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Anda mengalaminya? Atau apakah saat ini Anda mengalaminya? Alkitab mencatat beberapa peristiwa di dalamnya tentang tokoh-tokoh, bagaimana mereka juga bergumul di dalam tawar hati. Orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab bukanlah superhero atau manusia-manusia sempurna yang mereka menghadapi kesulitan hidup mereka dengan baik-baik saja. Tetapi mereka juga menghadapi dengan tidak mudah. Bagaimana mereka bergumul dengan keadaan mereka, dan saat ini kita mau membahas beberapa di antaranya sebagai contoh dan pembelajaran bagi kita sekalian. Yang pertama adalah kita mau belajar dari bangsa Israel. Dari Ulangan pasal yang pertama, kita akan melihat bagaimana peristiwa pada waktu itu ketika Musa mengutus 12 pengintai. Di antara mereka dua yang terkenal kita kenal, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka bersama 10 orang dari 10 suku yang lain, mereka pergi untuk mengintai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka ke sana dan kemudian kembali membawa berita kepada bangsa Israel. Mereka membawa berita bahwa di sana memang adalah negeri yang berlimpah susu dan madu sesuai dengan janji Tuhan. Tetapi juga ke-10 orang ini menceritakan bagaimana di sana ada orang-orang enak. Orang-orang enak ini adalah golongan orang-orang raksasa yang bertubuh jauh lebih besar daripada orang Israel pada umumnya. Mereka juga adalah bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, kota-kotanya itu sangat besar dan kotanya itu berkubu, sangat-sangat kuat. Sehingga berita ini membuat bangsa Israel menjadi tawar hati. Mereka begitu takut mendengar berita ini. Tetapi ada dua orang ini, Yosua dan Kaleb. Mereka berupaya untuk menolong bangsa ini supaya tidak melihat itu semua, tetapi melihat bagaimana Tuhan sudah menjanjikan, dan mereka berkata, kita bersama dengan Tuhan, kita sudah dijanjikan oleh Tuhan, dan itulah yang menjadi kekuatan mereka. Tetapi orang Israel, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun pada waktu itu, dan mereka sungguh ketakutan dan meminta Musa dan Harun untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kondisi mereka seperti saat itu, bagaimana mereka sudah melihat kekuatan dan kehebatan dari Tuhan serta mujizatnya yang luar biasa, tetapi mereka tetap bersungut-sungut dan mereka merasakan tawar hati. Bahkan umat Tuhan itu mengancam untuk melempari dua orang ini, Yosua dan Kaleb, dengan batu. Bapak Ibu Saudara, orang Israel tawar hati. Mereka padahal sebelumnya pernah melawan bangsa-bangsa lain yang juga hebat, tetapi dengan pertolongan Tuhan mereka memperoleh kemenangan. Itu yang pertama. Seolah-olah janji Tuhan itu tidak ada ya, seolah-olah Tuhan itu tidak hebat dan tidak bisa untuk membawa mereka ke dalam tanah perjanjian, umat Israel. Yang kedua, kita belajar dari Yosua, pemimpin baru bangsa Israel. Saat Musa meninggal, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Tuhan memilih Yosua sebagai penggantinya. Menjadi seorang pemimpin pada waktu itu tidaklah mudah, apalagi memimpin bangsa Israel, bangsa yang cukup besar. Apalagi menggantikan seorang pemimpin yang legendaris sehebat Musa. Sebagai seorang yang baru menjadi pemimpin, tentu saja hal ini tidak mudah untuk Yosua. Tetapi di dalam Yosua 1 ayat 9, Tuhan menguatkan Yosua, berkata demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pengalaman Yosua bersama Tuhan, peristiwa sebelumnya ketika bersama dengan 12 pengintai, terus mengingatkan Yosua bahwa Allah itu janjinya bisa dipegang. Ia tahu betul bahwa Allah sanggup menolongnya.
sama seperti Allah sebelumnya telah menolong Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua dia mau memegang janji Allah, berjalan bersama Tuhan dan tidak tawar hati. Yang ketiga, Habakuk seorang nabi. Seorang nabi yang berkata kepada Tuhan seolah-olah sedang komplain. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir seorang nabi kok bisa ya komplain sama Tuhan. Ternyata memang sedekat apapun kita dengan Tuhan, kita tidak akan terlepas dari pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Kadang-kadang di dalam keterbatasan kita meragukan Tuhan, atau kita bertanya, Tuhan kok enggak ditolong-tolong ya? Kita seringkali tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya bersama papa saya dari Surabaya pulang ke Kediri naik mobil. Sampai akhir tol Surabaya Mojokerto, kita tahu biasanya kita harus belok kanan kalau mau kembali ke Kediri. Tetapi hari itu jalan itu ditutup, sehingga mau nggak mau kita belok ke kiri. Padahal saya tidak tahu jalan dan hari itu saya masih belajar untuk baca GPS alias buta jalan. Ketika buka GPS, saya sangat bingung kenapa ya, kok gambar yang ada di GPS dengan kenyataan yang di depan, jalan yang di depan tuh kayak nggak sama. Ambil jalan yang mana rasanya sangat membingungkan. Tetapi kemudian papa saya berkata, sudah sini papa tahu jalannya, katanya begitu. Tetapi dalam hati saya agak ragu. Kenapa? Karena kanan kiri itu benar-benar hanya sawah yang ada di sana. Kondisi jalan sangat sepi dan kendaraan sangat sedikit, sehingga saya ragu ini benar nggak ya jalannya. Dan melewati jalan semacam demikian, papa saya santai aja ya jalan mengemudi mobil itu, dan sampailah kami di rumah. Dalam hati saya berkata, oh ternyata memang benar papa saya tahu jalannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun mungkin mengalami hal yang kurang lebih sama di dalam hidup ini. Kadang kita nggak mengerti Tuhan tuh sedang bawa kita kemana ya. Kenapa Tuhan mengizinkan situasi yang tidak mengenakan, kurang baik atau kurang cocok dengan pikiran kita atau angan-angan serta harapan kita. Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi dan seolah-olah Tuhan tidak segera menolong kita. Sehingga keraguan-raguan itu pun muncul di dalam hati setiap kita. Tapi kita bersyukur Bapa kita yang di surga itu tahu persis apa yang akan kita lewati dan Dia pun bersama-sama dengan kita. Kalau misalnya papa saya seandainya tadi itu punya ragu-ragu di dalam hati, kayak iya bener jalan ini atau bukan, tetapi Bapa kita yang di surga itu lain. Bapa kita yang di surga itu sungguh punya rancangan yang jelas bagi hidup setiap kita anak-anaknya. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang merasa kecewa, merasa tawar hati, sehingga mereka cari alternatif yang lain. Mereka cari dukun mungkin yang lebih terkenal, mereka cari jimat-jimat, mereka cari orang-orang pintar yang katanya bisa memberikan solusi di dalam hidup. Tetapi bukankah justru itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Habakuk di dalam pergumulan hidupnya, bagaimana dia bahkan sebagai seorang nabi itu tidak bisa mengerti semua tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dia berkata demikian, Habakuk 2 ayat yang keempat-b, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Percaya bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan umatnya. Kuasanya, janjinya bisa kita pegang teguh. Dan bahkan rancangan-rancangan yang baik tidak pernah melebihi segala kekuatan kita. Percayalah akan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat, kita belajar dari Paulus. Paulus itu seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Riwayat pelayanannya kita nggak perlu ragukan lagi. Tetapi dia mengalami begitu banyak kesulitan di dalam hidupnya. 3 kali karam kapal, 5 kali disesah. Setiap kali disesah itu 40 kurang 1 pukulan. Artinya dia dipukul sampai hampir mati. Dilempari batu, dipenjarakan, dan masih banyak hal lain lagi yang menimpa dia. Tetapi ingat-ingatan akan kemurahan Allah katanya. 2 Korintus 4 ayat 1 Paulus mengatakan, ingat-ingatan akan kemurahan Allah itu yang melimpah itu membuat Paulus tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah tawar hati
Dan bahkan Paulus memberikan contoh kepada jemaat yang dilayaninya. Bagaimana dia tetap sabar, dia setia, berani, tidak jemu-jemu. Dan dalam mengerjakan segala pelayanannya, dia memberikan apa yang terbaik. Tidak kapok Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak kapok untuk apa? Tidak kapok untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak tawar hati juga berkaitan dengan ketabahan kita, dengan kesediaan kita, kesetiaan kita menghadapi setiap tantangan, bahkan yang berkaitan dengan pelayanan sekalipun. Kita mau belajar dari Paulus ini. Yang terakhir, tentu kita tahu teladan kita yang terutama, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia mengalami begitu banyak kesulitan. Dia diolok-olok, dihina, bahkan sampai dianiaya dan disalibkan. Tetapi lihat kesetiaannya, menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Sebagai seorang anak Tuhan itu seperti apa sih? Ya seperti Tuhan Yesus itu, menghadapinya dengan tidak tawar hati, tetapi dengan kesetiaan. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan penyerahan penuh kepada Bapa yang di surga. Mungkin kalau kita bayangkan Tuhan Yesus di dalam dunia ini, ya bisa aja dia tinggal aja dunia ini, dia biarkan begitu saja manusia berdosa, dia kembali aja ke surga. Tetapi tidak dilakukannya demikian. Sebaliknya, ia tetap setia mengerjakan tugas pelayanannya sampai selesai, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini tidak jarang kita terkagum-kagum dengan karya Allah. Mungkin Anda pernah sakit terus disembuhkan. Mungkin Anda pernah bangkrut tetapi berkatnya kembali mengalir. Anda mungkin pernah mengalami kesulitan hidup tetapi ditolong oleh Tuhan. Anda mungkin pernah mengalami kesedihan tetapi dihiburkan oleh Tuhan. Atau di dalam bahaya tetapi ternyata selamat. Dan banyak peristiwa lain di dalam hidup Anda yang mungkin membuat Anda terkagum-kagum kepada Tuhan. Tetapi apakah ingat-ingatan itu menolong kita supaya kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Dia? Ataukah sebaliknya seperti bangsa Israel kita menjadi gagal karena ketakutan dan keputusasaan serta hilang harapan itu lebih mendominasi hidup kita? Memang di dalam iman kita akan terus mengalami jatuh bangun. Tapi bukankah proses itu menolong kita supaya iman kita makin bertumbuh dan tidak stagnan atau mandek? Kalau kita jatuh, mari kita makin maju ke dalam tahap iman yang lebih baik. Memegang janji Allah, melangkah dengan mantap seperti Yosua. Serta meyakini bahwa hidup kita ini bukan karena kekuatan kita, tetapi di dalam pemeliharaan Bapa yang Maha Kuasa. Tidak tawar hati juga, mari kita tunjukkan dengan kesetiaan di dalam mengikut Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya. Termasuk dalam pelayanan kita yang tidak mudah. Saya sendiri merasakan begitu kesulitan di dalam pelayanan masa COVID ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak jarang saya itu mengeluh karena harus berkhotbah dan berbicara di depan kamera. Anda mungkin tidak melihat di sana betapa dengkul saya ini bergetar ketika menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya bersyukur karena dalam persiapan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, Tuhan menolong saya supaya di dalam pelayanan yang sulit sekalipun boleh belajar untuk tidak tawar hati, melainkan tetap setia mengerjakannya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Teladan Yosua, Paulus, dan Tuhan Yesus sendiri menolong saya untuk menjalani pelayanan yang tidak mudah ini. Juga kiranya menolong Anda semua menjalani masa yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Beriman adalah percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala yang terbaik untuk kita. Tidak seperti apa yang kita inginkan mungkin, tetapi saat kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja seperti harapan kita, tetapi mari kita percaya Dia adalah Bapa yang baik. Bapa di surga tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia punya tujuan yang mulia bagi hidup kita umatnya. Mari kita pegang janjinya, berjalan bersamanya, dan tidak tawar hati. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian melewati masa sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur karena mempunyai Bapa yang baik seperti Engkau. Kami berdoa supaya di dalam masa sulit seperti sekarang, pergumulan-pergumulan yang kami alami dari hari ke hari karena
COVID-19 yang masih belum juga mereda, Tuhan kiranya menguatkan kami sekalian. Jangan biarkan kami umat-Mu tawar hati, tetapi biarlah iman kami makin bertumbuh dan mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kiranya Tuhan kuatkan kami sekalian yang mulai tawar hati dan kehilangan harapan kepada-Mu. Dan kiranya Tuhan terus meneguhkan iman kami, sehingga kami bisa menjalani hari demi hari kami dengan penuh syukur dan penuh harap kepada Engkau saja. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian juga yang saat ini sedang di dalam kondisi sakit, di dalam kondisi kesusahan. Tuhan kuatkan dan hiburkan kami, anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Kita telah sampai di penghujung akan ibadah kita pada hari ini. Mari kami mengundang jemaat Tuhan untuk bisa berdiri dan kita akan tutup dengan pujian doksologi bersama. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kini terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Karena itu hiduplah dengan semangat yang daripada Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah melingkupimu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk mengambil saat teduh dan Tuhan memberkati kehidupan kita untuk minggu ini. Amin.